Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Jurnal 1 yang berjudul Optimalisasi Produksi pada Usaha Kecil Keripik Teri di Desa Nyanglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Jurnal 2 yang berjudul Optimasi Perencanaan Keuntungan Produksi pada Pengolahan Rendang di Perusahaan Rendang Eja Payakini. Saya Alazim Muhammad Nur, NPM 18110205. Saya Arifina Dewi, NPM 18110272. Saya Tika Sari, NPM 18110490. Saya Ellen Syafutri, NPM 18110189. Saya Ustadz Nasana, NPM 18110295. Saya Audrey Salsadila, NPM 18110257. Dengan review jurnal 1 yang berjudul Optimalisasi Produksi pada Usaha Kecil Keripik Teri di Desa Nyanglan Kazat, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dengan judul jurnal E-Jurnal Manajemen Unut. Volume dan halaman, volume 7 dan halaman 6011 sampai 6040 dengan tahun jurnal 2018. Penulis Niputu Krisna Dewi dengan Putu Yudi Setiawan. Reviewer pertama Arini Sinta Dewi dengan NPM 18110272, 2 Audrey Salsabila dengan NPM 18110257, 3 Ellen Syafutri dengan NPM 18110189, 4 Tika Novitasari dengan NPM 18110490, 5 Uswatun Hasanah dengan NPM 18110295, dengan terakhir Lailatul Muhammad Noor dengan NPM 18110205. Tanggal review yaitu pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Masalah atau fenomena penelitian yaitu penentuan jumlah produksi yang tepat merupakan suatu kunci untuk mendapatkan laba yang maksimal bagi suatu usaha. Menurut Chanturi 2013, memaparkan bahwa kondisi perusahaan PT XYZ yang hanya menggunakan dasar empiris dalam proses perencanaan produksinya menyebabkan perusahaan berpotensi mengalami masalah, kelebihan maupun kekurangan sumber daya untuk melakukan produksi. Oleh karena itu, perencanaan agregat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari masalah tersebut. Linear programming merupakan salah satu alat analisis yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan agregat untuk menentukan kombinasi optimal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Studi kasus dilakukan pada usaha kecil keripik teri di Desa Nengglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Subjek penelitian yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari UMKM. Objek penelitian yaitu para konsumen keripik teri di Desa Nengglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus tentang optimalisasi produk pada usaha kecil keripik teri di Desa Nengglan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan linear programming dengan metode simplex, analisis break-even point, dan analisis biaya. Hasil penelitian, optimalisasi produksi pada optimal usaha kecil keripik teri dapat dicapai dengan memproduksi 9 sak keripik ladrang, 71 sak keripik ayam, 46 sak keripik bayam, dan 74 sak keripik stik daun limu. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa produksi keripik ladrang dan keripik bayam sesuai dengan permintaan. Sedangkan produksi keripik ayam harus ditingkatkan menjadi 71 sak dan produksi keripik stik daun limu harus ditingkatkan menjadi 74 sak. Usaha kecil keripik teri mencapai keadaan break-even point dalam rupiah saat perusahaan menghasilkan penjualan sebesar Rp30.708.228 atau mencapai keadaan break-even point dalam unit saat perusahaan berproduksi sebanyak 72 sak dengan kombinasi produksi yaitu keripik ladrang 3,24 sak, keripik ayam 25,56 sak, keripik bayam 16,56 sak, dan keripik stik daun limu 26,64 sak. Laba bersih usaha kecil keripik teri bisa berproduksi sesuai permintaan adalah Rp8.293.323, sedangkan laba bersih yang dapat dicapai oleh usaha keripik
Teri bila diproduksi sesuai jumlah kombinasi produk optimal adalah sebesar Rp11.018.143. Peningkatan laba bersih adalah sebesar 41,29%. Kekuatan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tidak memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan penelitian ini. Yang kedua, isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas. Review jurnal 2 yang berjudul Optimasi Perencanaan Keuntungan Produksi pada Pengelolaan Rendang di Perusahaan Rendang Erika Payakumbuh. Jurnal Optimasi Sistem Industri, volume dan halaman, volume 13 dan halaman 427 sampai 453. Tahun jurnal yaitu 2014. Penulis 1. Deswandi Panggabean, 2. Masrul Jalal, 3. Sentosa. Reviewer 1. Arini Sintadewi, NPM 18110272. 2. Audrey Salsabila, NPM 18110257. 3. Ellen Syaputri, NPM 18110189. 4. Tika Nopitasari, NPM 18110490. 5. Uswatun Hasana, NPM 18110295. 6. Lailatul Muhammad Nur, NPM 18110205. Dengan tanggal mereview jurnal pada 18 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Perusahaan rendang Erika bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan penggunaan modal sedikit mungkin. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan suatu perencanaan produksi yang baik, terutama dalam memperhatikan kendala-kendala selama proses produksi sehingga tercapainya keuntungan dengan maksimum. Sumber daya yang dimiliki perusahaan rendang Erika menjadi kendala adalah modal usaha, bahan baku, tenaga kerja, peralatan produksi, dan permintaan pasar. Modal yang dimiliki apakah kurang atau berlebih untuk membiayai produksi dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal. Kemudian dengan 10 tenaga kerja, 3 mesin kukur kelapa, 1 mesin peras kelapa, dan 7 kancah, apakah sudah maksimal waktu pemakaian untuk menghasilkan jumlah produksi yang optimal seiring dengan permintaan pasar. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk merencanakan keuntungan maksimum dan jumlah produksi optimum dengan mempergunakan sumber daya seminimal mungkin. Subjek penelitian diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan pekerja untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Objek penelitian yaitu para konsumen rendang di perusahaan rendang Erika Payakumbuh. Metode penelitian. Penelitian telah dilaksanakan pada perusahaan rendang Erika yang berlokasi di Jalan Tan Malaka, kilometer 4 Lampasi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2013. Data yang dibutuhkan pada penelitian yaitu dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan pekerja untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pembukuan perusahaan rendang Erika. Hasil penelitian pada kondisi optimum didapatkan keuntungan maksimum Rp84.049.360 per bulan. Pemakaian bumbu dan rempah serta santan kelapa sudah optimum. Kekuatan penelitian. 1. Memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang dari permasalahan mengapa perusahaan rendang Erika bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan penggunaan modal sedikit mungkin. Penulisan jurnal ini teratur dengan sesuai dengan kaidah pembuatan penulis jurnal. 3. Kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku, sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan penelitian. 1. Tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. 2. Isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas. 3. Informasi yang disampaikan kurang jelas. Sekian penjelasan review jurnal dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. And everyone